좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Angelita Indialiani Angguliling, NIM 22 14 20 10 20, kelas A1 semester 3, mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah keperawatan maternitas. Materi yang akan saya bahas adalah edukasi tentang pentingnya nutrisi untuk ibu hamil. Bagian terpenting pada siklus kehidupan wanita adalah masa kehamilan. Seorang ibu hamil diharuskan memberikan nutrisi untuk janinnya, selain nutrisi bagi dirinya sendiri. Selama kehamilan, setidaknya wanita membutuhkan sekitar 400 kalori. Angka kecukupan gizi ibu hamil harus cukup dan seimbang. Jika gizi selama kehamilan tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kekurangan gizi hingga dampak terburuknya pertumbuhan janin yang tidak sempurna, berat badan lahir rendah, serta kecacatan janin. Mudah merasa lapar saat kehamilan adalah hal yang wajar. Pada masa pembentukan si kecil, tubuh harus bekerja ekstra sehingga asupan nutrisi yang dibutuhkan pun turut meningkat. Yang sering salah dipahami oleh para orang tua adalah ibu hamil harus makan untuk 2 porsi sekalian buat anak. Padahal cara kerja tubuh manusia lebih kompleks dari itu. Bukan hanya sekedar makanan, ibu juga harus memperhatikan komposisi konsumsi ibu agar memenuhi aspek nutrisi bervitamin, kaya mineral, dan tentunya tidak membawa efek negatif jangka panjang. Apakah menurut Ngidam bisa memenuhi gizi seimbang? Pada trimester pertama, keinginan ngidam yang tak tertahankan kadang sampai membuat tubuh tidak nyaman, namun bukan berarti semua harus dituruti. Sah-sah saja jika ibu ingin makan yang manis atau keripik sesekali, tetapi ada cara supaya tubuh ibu dan janin tetap sehat dan tidak gampang lelah dibawa beraktivitas. Memang dalam satu jenis makanan bisa saja mengandung beragam nutrisi. Namun, ibu harus ingat bahwa mengonsumsi satu jenis makanan yang itu-itu saja tidak cukup untuk memenuhi gizi seimbang. Makanlah beragam jenis makanan dan lihat tumpeng gizi seimbang untuk panduan konsumsi sehari-hari. Nah, nutrisi penting apa saja yang sebetulnya dibutuhkan ibu semasa kehamilan dan dari mana mendapatkannya? Yang pertama, asam folat dan protein dari kacang-kacangan, hati, dan sayur. Selain lezat, kacang-kacangan sangat kaya akan serat, protein, dan asam folat. Asupan folat juga bisa ditemukan pada hati, telur, sayuran berdaun hijau tua, serta kacang polong. Kemudian perlu diperhatikan dalam menyajikan sayuran adalah jangan lupa mencuci sebersih mungkin, karena dikhawatirkan sisa tanah pada sayuran bisa mengandung toksoplasma yang akan berbahaya bagi janin jika dikonsumsi. Yang kedua, kalsium dari susu dan ikan-ikanan. Ibu hamil membutuhkan 1000 mg kalsium yang bisa dibagi dalam 2 dosis 500 mg per hari. Sumber kalsium yang baik bisa ditemukan pada susu, yogurt, keju, ikan, dan seafood yang rendah merkuri, seperti udang, salmon, dan tahu, juga sayuran berdaun hijau tua. 3. Protein lezat dari ikan, ayam, dan telur. Penuhi kebutuhan protein bunda dan buah hati dengan kudapan lezat yang kaya protein seperti ikan, ayam, disarankan bagian dada yang tidak begitu berlemak, susu, dan yogurt juga telur. Hanya saja perhatikan imbauan para pakar bahwa khusus ibu hamil sebaiknya ikan dan telur dimasak sampai matang. Sementara konsumsi ikan yang berlemak seperti ikan pedang, todak, dan pelagis juga sebaiknya dikurangi. Keempat, zat besi dari daging merah tanpa lemak. Zat besi yang cukup mengurangi risiko anemia defisiensi besi yang dapat menyebabkan ibu menjadi mudah lelah. Anemia defisiensi besi yang parah selama kehamilan juga meningkatkan risiko kelahiran prematur, bayi terlahir dengan berat badan yang rendah, dan depresi postpartum.
Zat besi terdapat pada daging merah tanpa lemak, unggas, ikan, sayuran, dan kacang-kacangan. Untuk mengelola daging merah, usahakan sudah masak sampai bagian tengahnya tidak berwarna kemerahan. Hal ini untuk menghindari risiko tercemar bakteri Salmonella. Yang kelima, vitamin D dari ikan dan jeruk. Untuk membangun tulang dan gigi yang kuat dan sehat, setidaknya dibutuhkan 600 unit internasional asupan vitamin D setiap harinya. Ini bisa didapat dari pilihan makanan seperti ikan salmon atau susu dan jus jeruk. Kebutuhan makan ibu puas, si kecil pun tumbuh cerdas. Selain mengonsumsi makanan sehat dan enak, ibu hamil juga disarankan menuruti nasihat dokter seperti beristirahat cukup, minum air yang banyak, menjaga kebersihan, serta banyak-banyak berolahraga ringan. Tentu tugas ini bukan untuk menjadi perhatian ibu saja. Ayah juga bisa membantu ibu mendapatkan jenis makanan sehat dan lezat untuk memastikan kelancaran dan kebahagiaan masa kehamilan. Sekian edukasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menggunakan kata. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Di universitas kami memiliki beberapa fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Keperawatan. UNPI memiliki sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas, dan kompetitif. Selain itu, UNPI memiliki biaya kuliah yang terjangkau, ada juga beasiswa yang tersedia, memiliki peluang kerja di luar negeri untuk alumni, dan memiliki dosen yang profesional dan ahli di bidangnya. Nah, tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk info yang lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada pada brosur. Audio Jungle.